Dukungan terhadap warga Palestina terus mengalir di berbagai daerah. Di Bengkulu, doa bersama dan penggalangan dana digelar untuk membantu warga Palestina yang menjadi korban agresi militer Israel. Prihatin atas penderitaan warga Palestina yang menjadi korban agresi militer Zionis Israel, sejumlah warga yang tergabung dalam organisasi wanita Islam Provinsi Bengkulu menggelar solidaritas berupa doa dan penggalangan dana untuk Palestina. Aksi solidaritas tersebut berupa sholat gaib, zikir dan doa serta penggalangan dana, dan juga penjualan berupa syal dan stiker Free Palestina yang hasilnya didonasikan langsung kepada warga Palestina. Dengan adanya kegiatan ini, masyarakat Bengkulu dapat peduli dan selalu mendoakan untuk keamanan Palestina, untuk kedaulatan Palestina yang mudah-mudahan berakhirlah penderitaan saudara-saudara kita di Palestina. Bantuan yang terkumpul sebesar lebih dari 25 juta rupiah akan diserahkan ke organisasi wanita Islam Pusat di Jakarta dan langsung akan diserahkan ke perwakilan organisasi yang ada di Palestina. Dari Bengkulu, Endro Tiwirawan, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak Sabtu sore ini berunjuk rasa di Simpang 3 Gejayan, Yogyakarta. Masa menyoroti persoalan ekonomi hingga merosotnya demokrasi imbas putusan Mahkamah Konstitusi. Beratus-ratus tahun pemerintahnya sendiri, kawan-kawan semuanya. Kita masih jauh dari... Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi berunjuk rasa di Simpang 3 Gejayan, Yogyakarta. Aksi diawali dengan long march dari Bundaran UGM menuju Simpang 3 Gejayan. Tapi juga cacat. Kita tutup jalanan, kita blokade, silakan. Dalam aksi dengan slogan Gejayan kembali memanggil, mahasiswa membentangkan 3 spanduk raksasa yang salah satunya berisi kritikan terhadap Presiden Joko Widodo. Hidup mahasiswa Indonesia yang dekat kekuasaan. Aksi digelar sebagai bentuk menyikapi persoalan di negeri ini, mulai dari mahalnya biaya pendidikan, upah buruh yang murah, serta undang-undang cipta kerja yang merugikan rakyat. Hidup rakyat Indonesia. Hidup. Mahasiswa juga menyoroti persoalan hukum dan merosotnya demokrasi terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan bentuk pembodohan terhadap masyarakat. Keprihatinan kami terhadap kondisi situasi ekonomi politik, terutama kita tahu bahwa di kondisi ketenagakerjaan nasib kaum buruh dengan adanya upah murah itu kemudian menyengsarakan kelas pekerja di Indonesia, apalagi kenaikan upah tidak sampai 10%. Kami menolak diterapkannya upah murah di Indonesia. Kami meminta pada negara ini untuk mensejahterakan kaum buruh kelas pekerja di Indonesia yang sampai sekarang ini masih terlunta-lunta atas kondisi ekonomi yang terjadi. Dalam aksinya, mahasiswa juga mengecam banyaknya kasus korupsi di Indonesia. Selain itu, massa juga menyoroti kolusi dan nepotisme dari para elit politik yang dinilai mengkhianati amanat reformasi yang telah diperjuangkan. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Kita ke informasi pemilu, pemirsa. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo meresmikan kantor Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Laskar Ganjar Pranowo di Kayu Ringin, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ratusan relawan terlihat memadati kantor dan meneriaki Ganjar Presiden 2024 mendatang. Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3 meresmikan kantor Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Laskar Ganjar Pranowo di Kayu Ringin, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ratusan relawan memadati di luar gedung sambil meneriaki Ganjar Presiden 2024 mendatang. Usai meresmikan kantor DPP, Ganjar mengatakan dengan dukungan relawan yang besar, semoga nantinya diharapkan mendapatkan hasil yang maksimal. Sudah cukup lama dan hari ini kita resmikan, mudah-mudahan disinilah tempat Bapak Ibu berkumpul, disinilah tempat Bapak Ibu berkomunikasi.
inilah tempat Bapak Ibu membantu mendengarkan apa yang menjadi suara rakyat. Catat satu-satu, kerjakan baik-baik dengan menjaga kesopanan, dan insya Allah kita akan bergerak bersama rakyat. Menjadi semangat lagi untuk memenangkan Pak Ganjar, dan mudah-mudahan Pak Ganjar juga berkenan juga di daerah lain memberikan semangat kepada semua relawan-relawan. Jadi kita semuanya bergerak bersama untuk kemenangan Ganjar Pranowo. Ganjar Presiden. Ketua DPP Laskar Ganjar Pranowo optimis calon presiden nomor urut 3 akan menang telak di Kota Bekasi. Pasalnya, melihat relawan yang begitu antusias menyambut Ganjar saat meresmikan kantor DPP. Diketahui Ganjar Pranowo dalam kampanyenya di Bekasi mendatangi beberapa lokasi, di antaranya lari pagi bersama komunitas lari, menghadiri senam pagi bersama relawan Formi, menghadiri turnamen Mobile Legends, kunjungan ke Pasar Jati Asih, dan ke pesantren Kiai Haji Sirojul Munir. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD bertemu dengan ratusan relawan partai PPP di Kota Bandung, Jawa Barat. Selain itu, Mahfud juga menyempatkan diri menyambangi Ponpes Sirna Miskin yang merupakan pemilik pendiri NU Kota Bandung. Ratusan relawan dari Partai Persatuan Pembangunan Jawa Barat menyambut kedatangan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD saat konsolidasi partai dan para relawan di Bandung, Jawa Barat. Pertemuan dilakukan untuk membahas strategi pemenangan paslon Ganjar Mahfud di Jawa Barat sekaligus mengembalikan masa kejayaan partai berlambang Ka'bah ini. Dengan kembalinya masa kejayaan P3, Mahfud berharap bisa merebut suara dari kalangan Muslim dan memenangkan Pilpres 2024. Sebelum berkonsolidasi dengan para relawan, Mahfud MD menyambangi Pondok Pesantren Sirna Miskin milik pendiri NU Kota Bandung, Kiai Haji Ahmad Dimyati. Setibanya di pondok pesantren, Mahfud langsung disambut para pimpinan ponpes, para kiai dan tokoh NU serta ribuan santri. Di hadapan para pendukungnya, Mahfud menyinggung pentingnya demokrasi di Indonesia. Menurut Mahfud, para santri merupakan bibit untuk membentuk demokrasi yang baik bagi bangsa dan negara karena memiliki wawasan yang berlandaskan agama. Dan basis pendidikan demokrasi itu dimulai dari pesantren, ya. Sejak dulu juga dimulai dari pesantren. Saya datang mengunjungi pesantren nih dengan santri yang ribuan, murid yang ribuan di sini, pondok pesantren Sirna Miskin ini. Ya, kita berharap lahir bibit-bibit kader bangsa di sini yang siap membangun negara Indonesia berdasar demokrasi dan berwawasan syar'i, berwawasan syariah yang penuh kedamaian, kerukunan, dan persaudaraan. Selain itu, Mahfud juga memuji sosok calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mahfud yakin Ganjar merupakan sosok pemimpin yang bisa membenahi demokrasi, memberantas korupsi, serta menegakkan hukum dengan adil. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita Meilana, iNews melaporkan. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, menyampaikan program unggulan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud MD, dan program disampaikan pada Rakornas Organisasi Perempuan Indonesia for Ganjar. Selain program di bidang kesehatan, Siti Atikoh juga memaparkan tentang pendidikan gratis 12 tahun, satu keluarga miskin, satu sarjana, kestabilan harga dan distribusi hasil pertanian yang berkeadilan, serta penyediaan 17 lapangan pekerjaan di Indonesia. Di sisi lain, melihat dukungan kuat yang diberikan Pijar kepada paslon nomor urut 3, Atikoh optimis paslon Capres-Cawapres Ganjar Mahfud mampu meraup suara dari perempuan Indonesia, mengingat persentase suara perempuan mencapai 51%.
Ya, ada stunting, mental health, kemudian untuk kasus-kasus pelecehan seksual, bagaimana sistem pelaporannya, karena terkadang justru korban ini yang dikriminalisasi. Itu kejadian di beberapa perguruan tinggi maupun SMA, dan kita memang ada nanti satgas di masing-masing lembaga pendidikan. Kemudian terkait dengan mental health juga, Ganjar Mahfud itu kan ada program satu puskesmas, satu desa, termasuk nakes, dan di situ nakes juga ada psikolog. Jadi mereka nanti bisa berdiskusi, bisa curhat di masing-masing puskesmas, termasuk juga di lembaga pendidikan. Kemudian kalau untuk stunting, kita fokus di 1000 hari kehidupan pertama dengan memberikan telur kepada ibu hamil maupun janin dan nanti ke anak-anaknya. Artinya gerakan telur ini akan dibicarakan juga? Iya, dan di masa kampanye ini juga kita rencananya seperti itu, terjun ke lapangan langsung. Dan kalau untuk program ke depannya ketika Ganjar Mahfud itu diberi amanah, itu akan dilanjutkan. Sebenarnya apa sih Bu kemampuan dari ibu-ibu, emak-emak di tahun politik ini? Ya kan ada ini ya, slogan The Power of Emak-emak. Yang pertama itu semangatnya luar biasa sekali, kemudian ibu-ibu ini juga fleksibel ketika bermasyarakat, kemudian orangnya juga memiliki motivasi yang luar biasa untuk perbaikan bangsa dan negara. Jadi ini adalah modal yang luar biasa dari ibu. Mereka bisa masuk ke semua kalangan, ya. Calon Presiden Prabowo Subianto mendapatkan kritikan tajam saat videonya di acara internal Partai Gerindra. Dalam video tersebut, Prabowo menyebut umpatan saat ia memberikan sambutan. Seketika, kalimat umpatan "dasmu etik" menjadi viral di media sosial. Kalimat tersebut diucapkan calon Presiden Prabowo Subianto dalam acara internal Partai Gerindra. Kalimat itu diucapkan diduga menyinggung pernyataan Anies yang menyinggung soal putusan Mahkamah Konstitusi dan Majelis Kehormatan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Dalam debat perdana Capres, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto terpancing emosi usai mendapat pertanyaan dari calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan tentang putusan MK soal batas usia Capres dan Cawapres. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian, Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13. Selain dari Anies Baswedan, calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga sempat bertanya kepada Capres Prabowo Subianto terkait komentarnya terhadap putusan MK yang melahirkan MK. Tapi dalam konteks kekinian, saya terpaksa, ini mohon maaf Pak, ini terpaksa sekali saya harus bertanya, apa komentar Pak Prabowo terhadap putusan MK yang melahirkan MK itu? Itu aja. Kini setelah video ucapan Prabowo viral, kritikan pedas pun langsung dilayangkan netizen kepada Prabowo. Rata-rata menyebutkan bahwa Capres Prabowo telah melakukan blunder. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencopotan baliho milik caleg dari PDI Perjuangan Dapil Jawa Barat 3 ini pengusung Ganjar Mahfud yang viral di media sosial akhirnya berujung permohonan maaf dari para pelaku. Pencopotan baliho bergambar caleg Arif Rahman terekam kamera CCTV di Jalan Pramuka, Desa Sukamulya, Kecamatan Karangtengah, Cianjur, Jawa Barat. Pencopotan itu dilakukan 2 oknum dari salah satu ormas kepemudaan pada tanggal 13 November 2023 lalu. Setelah sempat dilaporkan, kedua pelaku akhirnya meminta maaf, mengaku khilaf dan tak memiliki muatan politis apapun. Kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk berdamai dan mengajak bersama-sama untuk menjaga kondusivitas politik menjelang pemilu 2024. Intinya tidak ada maksud lain, ini murni kesalahan dan ketidaktahuan kami sehingga mengakibatkan kerugian moral dan material dari Kang Arif. Saya sampaikan
bahwa saya memaafkan para pelaku perbuatan yang telah terjadi pada billboard saya. Saya percaya bahwa sikap memaafkan adalah langkah pertama dalam proses rekonsiliasi yang penting di tengah-tengah masyarakat. Belusukan ke Provinsi Bangka Belitung, PLT Ketua Umum Partai Berlambang Ka'bah Muhammad Mardiono mengampanyekan P3 dan pasangan Ganjar Mahfud MD. Ketua Umum Haji Muhammad Mardiono. PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono mengunjungi posko relawan pemenangan di Kelurahan Lesung Batang dan Pangkalalang, Kabupaten Belitung. Kunjungan ini dilakukan untuk menyerap langsung aspirasi dan akar rumput. Selain itu, Mardiono menyebut kedatangan kali ini untuk merepresentasikan partainya yang lahir dan selalu hadir untuk rakyat. Pada kesempatan ini, Mardiono juga mengajak relawan dan masyarakat untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud dalam Pilpres 2024. Rakyat, alhamdulillah saya cukup puas ya di kalangan masyarakat di tingkat lapisan grassroots ya itu begitu antusias dan kompak berjuang bersama P3 termasuk di samping untuk memenangkan P3 melalui para calon-calonnya di daerah pemilihan tetapi juga untuk memenangkan presidennya adalah Pak Ganjar Mahfud. Ya, sementara itu pemirsa, relawan Ganjar Mahfud MD di tanah air terus mengadakan berbagai aksi yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat luas. Di antaranya membantu kebutuhan warga akan air bersih, serta membuka peluang usaha kelompok tani lewat bantuan bibit jagung yang terjangkau. Relawan Mak Ganjar memberikan bantuan sumur bor untuk kebutuhan masyarakat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kehadiran sumur bor ini membantu mengakhiri krisis air warga desa yang setiap hari membutuhkan lebih dari 5.000 liter air untuk kebutuhan memasak hingga mandi. Masih dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, relawan Ganjar Mahfud membuka peluang usaha baru bagi petani lokal untuk mewujudkan ketersediaan dan ketahanan pangan di Desa Rorang Tengah, Terara. Mereka memberikan bibit jagung dengan harga terjangkau sebagai bentuk perhatian khusus dan serius bagi sektor pertanian. Bibit jagung murah ini dapat ditebus kelompok tani dan masyarakat dengan harga Rp10.000 per 2 kilogramnya untuk menambah peluang usaha mereka. Kerajaan-kerajaan yang ada di Nusa Tenggara Timur, diantaranya Kerajaan Rabasa di Kabupaten Malaka, siap bersatu dukung pasangan Ganjar Mahfud pada pemilihan Presiden 2024. Juru bicara Kerajaan Rabasa Nainando berharap jika nantinya Ganjar terpilih menjadi Presiden 2024 dapat menjadi penyambung aspirasi kerajaan dan kesultanan yang ada di Nusantara. Sebelumnya dukungan kepada Ganjar Mahfud juga sudah dinyatakan terlebih dahulu dari Raja Amarasi dan Raja Insana yang ada di NTT. Relawan Kiai Muda Ganjar Jawa Timur menggelar silaturahmi dan doa bersama di Nganjuk demi kemenangan Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dalam kegiatan ini juga dilengkapi dengan pengobatan akupunktur gratis untuk masyarakat di Desa Jerukwangi, Desa Banjardowo, Kecamatan Lengkong. Relawan santri dukung Ganjar Daerah Istimewa Yogyakarta meyakini bahwa pasangan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD akan mampu membawa Indonesia menuju era bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Keyakinan ini diungkapkan dalam acara ngaji kesehatan mental dan mujadah doa bersama Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemirsa, Partai Perindo optimis mampu menjadi salah satu partai pemenang pemilu tahun 2024. Ya, untuk itu seluruh caleg, pengurus, dan kader partai di berbagai daerah pemirsa terus bergerak memanaskan mesin partai demi menggapai target 2 digit suara. DPP Partai Perindo Sulawesi Selatan bersama DPD Partai Perindo Kabupaten Bone memberikan pendidikan politik sekaligus menggelar rapat koordinasi pemenangan pemilu 2024.
Acara yang diikuti oleh ratusan pengurus caleg dan kader Partai Perindo ini bertujuan untuk menambahkan pengetahuan politik dan juga meningkatkan kualitas para kader Partai Perindo dalam menyampaikan visi misinya ke masyarakat. Apa yang kita lakukan salah satunya rapat koordinasi adalah ingin memantapkan bahwa pemilu 2004 kita masih optimis bahwa Partai Perindo pasti berpartisipasi dan akan mengejar bagaimanapun untuk mendapatkan kursi khususnya di Kabupaten Bone. Sementara itu, Ketua DPD Partai Perindo Kota Bandar Lampung, yang juga anggota DPD Kota Bandar Lampung Susanti, memberikan bantuan sumur bor untuk warga di lingkungan RT 11 Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame. Itu memang kekurangan air betul gitu. Bukan mereka nggak ngebor, cuman memang belum ketemu air kali ya. Tapi kebetulan di sini yang ngebor ini, mungkin doa orang banyak juga, airnya ada, masuk banyak juga gitu. Keluhan-keluhan mereka juga sekalian kita menampung aspirasi. Rata-rata aspirasi yang mereka butuhkan yaitu tentang sumur bor atau kebutuhan air dan drainase. Jadi kita akan memperjuangkan bersama-sama untuk kebutuhan warga. Dalam kesempatan ini, Susanti juga melaksanakan kegiatan sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Partai Perindo kembali menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Ya, selain gencar menyalurkan bantuan gerobak, Partai Perindo juga menggelar pasar murah untuk membantu masyarakat. Caleg DPR RI Dapil Jawa Timur 1 Surabaya Sidoarjo dari Partai Perindo Natalia Cecilia Tanujaya didampingi Caleg DPRD Kota Surabaya menyerahkan bantuan 3 gerobak kepada 3 pelaku UMKM di Surabaya. Diserahkan di kantor DPW Partai Perindo Jawa Timur, bantuan gerobak ini diharapkan dapat menambah omset dan meningkatkan kesejahteraan pedagang. Agak memang perlu ganti, udah lama nggak ganti. Ya, semakin banyak pembelinya, semakin rame. Mereka adalah pejuang nafkah, kita berusaha membantu para UMKM. Saya pun dan teman-teman ini ikut mementoring mereka supaya hasilnya menjadi lebih maksimal. Sementara itu, untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, Caleg DPR RI Dapil Jatim 1 Partai Perindo Anang Iskandar menggelar pasar murah di Gedung Serbaguna RW 04 kawasan Simomulyo, Sukomanunggal, Kota Surabaya. Pasar murah ya, jadi jual minyak dengan harga yang lebih murah. Jadi kalau pasaran itu harganya 15 ribuan ya kan, dan di sini kita jual harga 10 ribu. Kita siapkan 1.000 botol, ini untuk kepentingan masyarakat sekitar. Partai Perindo optimis bisa mengantarkan kadernya duduk sebagai anggota legislatif dan memenangkan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menggelar kenal pamit Kepala BNN Republik Indonesia. Acara ini merupakan perkenalan Kepala BNN RI yang baru serta pamit bagi Komjen Pol Petrus Reinhard Kolose yang memasuki purna tugas. Momen hangat dan haru menyelimuti kenal pamit Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang digelar di Jakarta. Acara ini merupakan perkenalan Kepala BNN RI yang baru Irjen Pol Martinus Hukom, serta momen pamit bagi Komjen Pol Petrus Reinhard Kolose yang memasuki purna tugas. Dengan kita bekerja, dengan kita berbuat yang terbaik untuk rakyat, BNN akan tetap luar biasa. Para pegawai BNN Republik Indonesia, upahmu besar di surga. Pada kesempatan tersebut, Kepala BNN RI juga menyampaikan apresiasi kepada Komjen Pol P. Petrus Reinhard Kolose yang telah membangun dan membesarkan BNN RI selama masa pengabdiannya dalam melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari ancaman bahaya narkotika. Saya sebagai Kepala BNN RI yang baru dan seluruh jajaran
berkomitmen melanjutkan capaian keberhasilan dari Jenderal yang selama ini telah diraih. Maka saya berjanji bersama-sama kita akan perangi narkotika. Bersama-sama kita akan perangi penyalahgunaan narkotika. Siapapun di belakang mereka. Kepala BNN RI berkomitmen untuk mengemban tugas menyelamatkan generasi bangsa dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Acara ini dihadiri pimpinan lembaga negara serta duta besar negara-negara sahabat. Pemirsa, Puspomal menggelar razia di sejumlah tempat hiburan malam di wilayah Jakarta Utara. Razia ini untuk menjaga ketertiban dan kedisiplinan prajurit TNI Angkatan Laut. Operasi ketertiban ini dipimpin Direktur Pembinaan dan Penegakan Ketertiban Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Kolonel Laut PM Suhirto. Razia kali ini merupakan upaya pencegahan terjadinya arogansi atau pelanggaran prajurit yang dapat merendahkan martabat dan citra TNI di masyarakat. Puspomal berkomitmen untuk terus berupaya menjaga kedisiplinan prajurit, memastikan bahwa norma dan aturan yang berlaku di TNI AL dipegang teguh, seiring dengan tanggung jawab terhadap misi dan citra positif di tengah masyarakat. Prajurit Batalion Intai Amfibi Marinir mengikuti puncak latihan standar kompetensi perorangan lanjutan. Para prajurit terjun bebas dan terjun tempur di langit kota Sorong, Papua Barat Daya. Latihan yang digelar selama 3 hari bekerja sama TNI Angkatan Udara dari Skuadron Udara 27 Lanut Manuhua Biak. Ketua Tim Pesawat TNI AU CN235 Kapten Pilot Wildan mengatakan bangga dapat latihan bersama pasukan khusus Yontai VIP 3 Marinir. Sementara Komandan Pasmar 3 Brigjen TNI Marinir Sugianto S mengapresiasi para penerjun agar latihan ini dapat memberikan pengalaman dalam meningkatkan kualitas serta kemampuan peterjun Korps Marinir sehingga mampu menjadi pasukan khusus yang profesional di TNI Angkatan Laut. Latihan ini juga untuk meningkatkan kemampuan prajurit di kejuaraan baik tingkat nasional maupun internasional. Menolak bayar perawatan kuku, 2 turis di Badung, Bali mengamuk. Informasi akan hadir usai jeda berikut.